Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami salah satu dari kelompok PKN SMK Negeri 1 Depok. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai Bapak mengenai ada apa aja sih di lingkungan RW 2 ini yang Bapak tahu kayak gitu. Sebelumnya nama Bapak siapa? Herman Galani. Bapak Herman Galani. Iya. Oke. Untuk pertanyaan yang mau saya tanya untuk yang pertama itu, ada berapa jumlah kepala keluarga dan keseluruhan warga di RW 02? Ya, untuk jumlah kepala keluarga 978, maka dengan jumlah penduduk 2.800. 2.800. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak norma itu apa sih, Pak? Norma itu setahu saya adalah peraturan yang ada di masyarakat sebagai aturan sosial ya. Ya, untuk pertanyaan nomor 3 nih, Pak. Apakah di lingkungan ini terdapat peraturan khusus? Secara tertulis belum, cuman memang ada kesepakatan di lingkungan, di antaranya tidak membuang sampah sembarangan, kedua tidak membakar sampah sembarangan, dan penanganan sampah itu kita memang sudah ada tim yang mengelolanya gitu. Kemudian yaitu tadi jam untuk tayangan TV mengacu kepada peraturan pemerintah Kota Depok bahwa dari jam 6 atau maghrib sampai dengan isya itu TV dimatikan. Ya, itu kita sampaikan, kita sosialisasikan melalui Pak RT, kemudian sampaikan kepada warganya. Itu menjaga kerukunan antar tetangga di lingkungan ya, itu juga bagian yang harus selalu kita sampaikan. Dan ada juga di peraturan di lingkungan RT ya, kegiatan pembangunan lingkungan misalnya ya semacam bangun rumah gitu kan, itu juga kita ada ketentuan izin pada lingkungan gitu. Itu ya sementara itulah ya yang kita ada di lingkungan. Oke. Buat pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana sih cara Bapak agar para warga menaati peraturan yang ada di lingkungan sekitar? Ini yang kita lakukan adalah selalu sosialisasi, baik itu di forum lingkungan, misalnya di arisan RT yang kita sampaikan kepada warga, kemudian di majelis taklim ya, dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat ya, itu selalu juga kita sampaikan, misalnya seperti acara Agustusan gitu kan. Nah, pesan-pesan itu selalu kita sosialisasikan. Pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih masalah mengenai pelanggaran peraturan yang ada di lingkungan RW 02? Ini memang selalu ada ya, yaitu tadi yang kayak buang sampah, bakar sampah yang masih ada ya kayak gitu. Kadang hal-hal kenakalan remaja itu pun kadang di luar kontrol kita ya. Ada juga kayak hal-hal kayak gitu kan. Bisa jadi warga kita nih gitu kan, kejadiannya di luar. Nah, itu memang kita jadi perhatian khusus, yaitu selalu juga kita sampaikan supaya anaknya diperhatikan. Seperti larangan keluar malam untuk anak-anak remaja sampai jam 10 kita batasin kan gitu. Larangan berkumpul, itu juga kumpul malam juga kita sampaikan juga gitu. Dan itu kalau hal-hal lain ya kayaknya ya nggak ada. Untuk pertanyaan selanjutnya, kegiatan
kegiatan apa saja sih yang sudah dilakukan di lingkungan RW 02? Mengenai kegiatan, kebetulan memang kita ini salah satu percontohan RW percontohan dalam program Kampung Cerdas Ramah Keluarga atau Kampung Caraka, yang di dalamnya itu kegiatannya adalah kampung proklim, ya, itu bagaimana menstabilisasikan kondisi iklim di lingkungan dengan gerakannya atau yang dilakukan adalah penghijauan. Kemudian ada lagi yang namanya ketahanan pangan, kita tanam sayuran, kita ternak ikan, gitu ya. Itu baik di rumah maupun kelompok, itu diadakan sekarang sedang berjalan. Kemudian kita buat ketahanan air dengan biopori, sumur resapan, itu penanganannya. Kemudian kita juga dalam rangka menjaga keamanan, kita bekerja sama dengan Koramil membuat Kampung Pancasila, gitu. Terus juga Kampung Siskamling. Kampung Siskamling itu kita kerjasama dengan Polsek. Ya, jadi kalau kampung itu tadi sama Koramil ya Kampung Pancasila. Kalau Kampung Kampling itu sama Polsek. Kemudian kita tuh apa lagi ya, program yang sedang berjalan itu sementara itu ya. Lumayan. Okay. Untuk yang terakhir, menurut Bapak norma apa sih yang paling penting dalam lingkungan RW di tempat ini? Yang selalu kita tekankan itu ya keserasian hidup di dalam lingkungan ya, kebersamaan misalnya. Seperti norma masyarakat. Norma ya, masyarakatnya. Iya. Ya, terutama juga ya pemahaman dalam hal kehidupan masyarakat melalui keagamaan, ya, supaya apa ya, lingkungan tuh damai gitu ya. Itu yang utama, karena dari sanalah kita bisa berbuat untuk yang lebih baik lagi gitu. Kegiatan-kegiatan yang kita program kalau tidak didasari dengan kesadaran sosial, kesadaran agama, itu nggak akan jalan. Nah, itu. Oke. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.